Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat guru, terutama fasilitator pembelajaran P5, berikut kita sampaikan regulasi terbaru SK dari BSKAP nomor 031-H-KR-2024 tentang kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, panduan daripada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila kita beracuan pada SKP nomor 009-H-KR-2022. Nah, sekarang kita akan mentelaah ya, kira-kira sejauh mana perbedaan antara kedua regulasi tersebutnya. Pada SK BSKAP nomor 031/2024 ini adalah tentang kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita mengulas tentang kompetensi, kita akan melihat dulu tema pada pembelajaran P5 ya. Nah, ini yang pertama untuk pendidikan atau PAUD ya. Untuk PAUD yang pertama temanya adalah Aku Sayang Bumi. Kemudian yang kedua Aku Cinta Indonesia. Yang ketiga Kita Semua Bersaudara. Yang keempat Imajinasi dan Kreativitasku. Nah, ini yang keempat ini ya. Jadi masih hampir sama dengan regulasi yang lama ya. Sedangkan untuk tema P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila di pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang pertama gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam kewirausahaan, yang ketujuh rekayasa dan teknologi, kemudian yang kedelapan kebekerjaan untuk SMK atau MAK ya. Nah, ini adalah tema-temanya. Saya kira hampir sama dengan regulasi yang lama ya, tidak berubah ya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan menelaah kira-kira sejauh mana perbedaan antara BSKAP 009 dengan BSKAP 031 tahun 2024 ini ya. Saya mencoba untuk membuat telaah ya. Kita tuliskan, ini adalah yang berwarna putih adalah BSKAP 009. Kemudian yang hijau ini adalah BSKAP 031 tahun 2024. Kemudian kita lihat perbedaannya. Secara garis besar untuk dimensi elemen itu tidak ada perubahan ya. Kemudian pada bagian yang berbeda akan saya blok yang berwarna merah ya. Kita lihat untuk dimensi yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk elemen akhlak beragama ini tidak ada perubahan ya. Kemudian elemen akhlak pribadi juga demikian, sama antara regulasi lama dengan yang terbaru. Begitu juga elemen akhlak kepada manusia juga sama. Kemudian ada elemen akhlak bernegara. Nah, untuk elemen akhlak bernegara ini untuk BSKAP 009 ada subelemennya ya. Kemudian untuk yang BSKAP 031 tidak ada subelemennya ya. Saya kira ini perubahan yang tidak begitu substantif ya, karena pada elemen akhlak beragama itu subelemennya itu hanya satu ya. Nah, subelemen itu kan sebuah pilihan ya. Kalau ada satu, ada subelemen maupun tidak, saya kira itu
tidak substantif ya. Oke, kita lanjut ke dimensi kebinekaan global ya. Di kebinekaan global ini kita lihat pada elemen mengenal dan menghargai budaya. Pada elemen ini tidak ada perubahan kecuali pada subelemen menumbuhkan rasa menghargai terhadap keanekaragaman budaya ya. Khusus pada fase D ini ada revisi, kelihatannya ada perubahan, yakni memahami pentingnya melestarikan dan merayakan tradisi budaya untuk mengembangkan identitas pribadi dan seterusnya. Itu ada perubahan menjadi memahami pentingnya upaya melestarikan budaya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya ya. Ini lebih dipersingkat ya. Kemudian kita lanjut elemen komunikasi dan interaksi antar budaya ya. Pada elemen ini tidak ada perubahan, sama. Kemudian pada elemen refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, ini ada sedikit perubahan khususnya pada subelemen refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, khusus pada akhir fase A ya. Ini juga ada perbedaan ya. Ini menyebutkan apa yang telah dipelajari tentang orang lain dan seterusnya. Ini berubah menjadi menyebutkan apa yang telah dipelajari tentang orang lain dan interaksinya dengan kemajemukan budaya di lingkungan rumah dan sekolah. Jadi ini perbedaannya hanya kalimat di lingkungan sekolah dan rumah diubah menjadi di lingkungan rumah dan sekolah ya. Jadi perbedaannya hanya urutan kata-katanya saja ya. Lanjut lagi pada elemen berkeadilan sosial ya. Ini juga ada sedikit perubahan khususnya pada subelemen aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil dan keberkelanjutan ya. Perubahannya hanya terjadi pada fase A ya. Pada fase A capaiannya, target pencapaiannya ada perubahan. Kalau pada regulasi lama BSKAP 09 menjalin pertemanan tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin dan seterusnya, menjadi menjalin pertemanan tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin dan perbedaan lainnya di lingkungan sekitar ya. Itu perbedaan pada elemen berkeadilan sosial. Kita lanjutkan lagi untuk dimensi gotong royong ya. Dimensi gotong royong pada elemen kolaborasi. Pada elemen kolaborasi tidak terjadi perubahan ya. Kemudian pada elemen kepedulian juga demikian, tidak ada perubahan. Pada elemen berbagi juga tidak ada perubahan. Jadi untuk dimensi yang ketiga gotong royong antara regulasi lama dengan yang baru tidak ada perubahan sama sekali ya. Selanjutnya untuk dimensi mandiri ya. Dimensi mandiri pada elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi tidak ada perubahan. Kemudian elemen regulasi diri, pada elemen regulasi diri ini juga tidak ada perubahan ya. Nah, kita masuk ke elemen dimensi yang kelima, yakni dimensi bernalar kritis ya. Pada elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, ini ada sedikit perubahan khususnya pada subelemen yang mendeskripsikan, mengklarifikasi dan mengelola informasi dan gagasan. Perubahannya hanya terjadi pada fase C ya, hanya fase C kelas 5 dan kelas 6 untuk jenjang SD atau MI ya. Ini semula
Target capaiannya adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan memilih informasi dari berbagai sumber, serta memperjelas informasi dengan bimbingan orang dewasa. Nah, pada yang terbaru BSKAP 031 tahun 2024, dengan bimbingan orang dewasanya dihilangkan ya. Ini ya perubahan untuk pada elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan ya. Kemudian pada elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedur juga demikian ya. Ini pada sub-elemen yang pertama ini pada regulasi lama ada sub-elemennya, sedangkan pada regulasi terbaru tidak ada sub-elemennya ya. Kemudian yang juga mengalami revisi adalah pada akhir fase PAUD ya. Pada akhir fase PAUD yang semula menyebutkan alasan dari pilihan atau keputusan menjadi mengkomunikasikan alasan dan pilihan atau keputusannya ya. Kita lanjut lagi pada elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir juga demikian. Yang lama ada sub-elemennya, yang terbaru tidak ada sub-elemennya. Kemudian juga ada perbedaan pada akhir fase PAUD ya. Target pencapaiannya yang semula menyampaikan apa yang dipikirkan dengan singkat berubah menjadi menyampaikan apa yang dipikirkan dengan berbagai cara. Oke, kita lanjut ke dimensi yang terakhir ya, ini dimensi kreatif ya. Pada dimensi kreatif, untuk elemen menghasilkan gagasan yang orsinil, ini ada perubahan khususnya hanya pada target capaian di akhir fase PAUD ya, yang semula menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide atau gagasan sederhana yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaan, berubah menjadi menyampaikan gagasan sederhana yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaan ya. Kemudian pada elemen menghasilkan karya dan tindakan orsinil juga demikian. Perubahannya hanya terjadi pada target pencapaian di akhir fase PAUD ya. Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan seterusnya menjadi mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan dalam bentuk karya dan atau tindakan sederhana. Kemudian kita lanjut. Untuk elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, tidak ada perubahannya. Nah, itu sekedar perbandingan Bapak Ibu ya, antara BSKAP 09 tahun 2022 dengan BSKAP 031 tahun 2024 ya. Saya kira perubahannya tidak begitu banyak ya, tidak begitu banyak. Begitu juga dengan tema-temanya ya. Untuk BSKFC terbaru 031/H/KR tahun 2024 ini sudah saya convert ke Word, sudah saya tata sedemikian rupa, mudah untuk di-copy dan lain sebagainya. Nanti akan saya cantumkan pada link deskripsi yang Bapak Ibu nanti bisa download ya. Jadi kalau sudah dikonvert ke Word kemudian ditata sambung begini, nanti Bapak Ibu dalam menentukan tujuan atau dimensi dalam membuat modul project akan lebih mudah ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Di file ini juga saya berikan kesimpulan dari apa yang kita telaah tadi ya. Jadi sebenarnya perbedaannya tidak begitu banyak ya, terutama apalagi untuk fase E ya. Jadi kalau untuk P5 itu fasenya hanya sampai fase E untuk SMA atau madrasah aliyah ya.
Saya kira itu penjelasan tentang regulasi terbaru. Kita perbandingkan dan kita telaah perbedaan-perbedaannya ya. Ini adalah lembar kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, yang filenya nanti bisa Bapak Ibu download pada link deskripsi ya. Sekira itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.